Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurifka Az-Zahra dalam Signature The Spot. Pastikan kabar Anda baik karena dalam 10 menit ke depan saya dan tim akan menemani Anda dalam Signature The Spot membahas berita mengenai sejarah Indonesia. Ya, langsung saja informasi seputar sejarah Indonesia akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih kepada saudari Nurifka Az-Zahra. Saya Siti Nadia Triseptiani bersama tim akan menyampaikan sejarah Indonesia mengenai demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga perjuangan mengembalikan Irian Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Triseptiani. Saya akan membahas tentang demokrasi liberal. Namun, sebelum kita memasuki demokrasi liberal, saya akan membahas tentang RIS. Namun, sebelum RIS terbentuk, ada perjanjian Linggarjati. Adapun isi dari perjanjian Linggarjati yaitu Belanda hanya mengakui 3 wilayah, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang kedua yaitu Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk membentuk Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda yaitu Ratu Juliana. Nah, RIS pernah berdiri sejak tahun 17 Agustus 1949 hingga 17 Agustus 1950. Namun RIS dibubarkan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1950. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil, kekuasaan berada di tangan Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanyalah kepala negara saja yang tidak berwenang untuk menjalankan roda kepemimpinan rakyat. Nah, ciri ini ditandai dengan cepatnya pergantian kabinet. Adapun kabinet pertama yaitu kabinet Natsir, yang kedua yaitu kabinet Sukiman, yang ketiga kabinet Wilopo, yang keempat kabinet Ali Sastarimitjoyo I, yang kelima kabinet Burhanuddin Harahap, dan yang keenam yaitu kabinet Ali Sastarimitjoyo II, dan yang ketujuh yaitu kabinet Juanda. Nah, akibat karena seringnya pergantian kabinet secara cepat, yaitu yang pertama, kabinet tidak sempat melaksanakan program kerjanya, yang kedua, pergolakan terjadi di berbagai daerah, yang ketiga, kepercayaan rakyat pudar kepada pemerintah, dan yang keempat yaitu pemerintah tidak bekerja sebagai penyalur aspirasi rakyat. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu pada 27 September 1955, guna untuk memilih anggota DPR, dan tahap kedua yaitu pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Dewan Konstituante adalah lembaga politik yang ditunjuk untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, pada 20 November 1956 dilaksanakan sidang untuk merancang Undang-Undang Dasar 1945. Namun sidang tersebut gagal. Adapun akibat kegagalannya yaitu partai yang duduk memiliki ideologi yang sukar dipadukan. Partai Islam menghendaki dasar negara Islam, sedangkan partai non-Islam menghendaki dasar negara Pancasila. Nah, pada 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret presiden. Pada 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret presiden. Adapun isi dari dekret presiden yaitu yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante, yang kedua, penetapan Undang-Undang Dasar 1950 tidak berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga yaitu pembentukan Dewan MPRS dan DPAS. Demokrasi terpimpin latar belakangi oleh munculnya dekret presiden pada 5 Juli 1949. Dengan dibentuknya dekret presiden, maka berakhirlah juga demokrasi liberal. Puncaknya munculnya G30 SPKI dengan terkecilnya Indonesia dari pergaulan internasional. Akibatnya, konfrontasi Indonesia dan Malaysia memuncakkan dikeluarkannya Dwi Kora atau Dua Komando Rakyat pada 3 Mei 1964 yang berisi perhebat ketahanan revolusioner Indonesia bantu rakyat Sabah dan Sarawak untuk memerdekakan diri. Dan yang kedua, penyimpangan politik dengan munculnya Devo dan Oldevo. Dan yang ketiga,
Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena Malaysia dijadikan anggota tidak tetap sebagai Dewan Keamanan PBB. DEFO adalah kekuatan baru yang sedang muncul, yang terdiri dari negara-negara revolusioner yang anti kolonialisme seperti Indonesia, Vietnam Utara, Korea Utara, dan Rusia. DEFO kekuatan lama yang sudah matang seperti negara-negara kapitalis yaitu Inggris, Prancis, dan Belanda. Konfrontasi 1963 sampai 1964 lewat perjanjian Trikora berawal dari Federasi Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Indonesia menentang federasi karena menganggap Inggris. Perjuangan mengembalikan Irian Barat mencakup dua diplomasi. Yang pertama diplomasi bilateral antara Indonesia dan Belanda, namun mengalami kegagalan. Yang kedua diplomasi multilateral dalam sidang Majelis Umum PBB, namun mengalami kegagalan juga. Dari kegagalan tersebutlah membuat Indonesia melancarkan 3 konfrontasi. Yang pertama konfrontasi politik, yaitu pembatalan hasil konferensi Meja Bundar secara sepihak dan pembentukan Provinsi Irian Barat. Yang kedua konfrontasi ekonomi, yaitu dengan nasionalisasi, yaitu dengan pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia. Yang ketiga konfrontasi militer, diawali dengan dikumandangkannya Trikora atau Tiga Komando Rakyat. Trikora dilaksanakan dengan pembentukan Komando Mandala oleh Soeharto pada tanggal 19 Desember 1961 yang bermarkas di Makassar, yang berisi: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka buatan Belanda di Irian Barat. 2. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan tanah air, nusa, dan bangsa. Komando Mandala merencanakan operasi pembebasan bagi Irian Barat. Yang pertama, infiltrasi, yaitu menyusup atau semua orang masuk ke dalam dengan bertujuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, yaitu eksploitasi atau tindakan yang dimana memanfaatkan seseorang dengan tidak adil atau dengan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, konsolidasi atau memperkuat pemerintahan atau suatu otoritas. Alasan Belanda menginginkan Irian Barat. Yang pertama, yaitu wilayah Irian Barat akan dijadikan sebagai tempat penampungan bagi orang-orang Indonesia yang mendukung Belanda dengan tidak menetap di negeri Belanda. Yang kedua, yaitu wilayah Irian Barat akan dijadikan sebagai basis pengembangan agama Katolik. Yang ketiga, yaitu alasan ekonomi. Alasan ekonomi yaitu ekonomi laut, hutan, dan mineral yang cukup besar dapat menopang kekuatan Belanda yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Baik, terima kasih rekan-rekan yang telah bertugas. Informasi tadi telah menutup jumpa kita pada pagi hari ini dalam Signature The Spot. Jangan pernah meninggalkan sejarah dan buatlah sejarah menjadi bermakna. Saya, Nurifka Az-Zahra dan tim mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinematik sekolah lah. Baru mau edit di anumu. Iyalah, Dia ada suara tak? Tak kedengaran tuh Ji. memang Pak lagu sih.